Banyak yang mengira bahwa memendam luka sendirian dalam diam adalah puncak dari kesabaran dan keimanan tertinggi. Kita sering diajarkan untuk tidak mengeluh, menelan kepahitan tanpa suara, dan tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, berdasarkan banyak ajaran agama yang welas asih, Tuhan tidak pernah menuntut hambanya untuk terus berpura-pura kuat, hingga akhirnya menzalimi dan menghancurkan jiwa sendiri. Menahan rasa sakit sendirian hingga batin tersiksa bukanlah bentuk ketakwaan, melainkan sebuah pengabaian terhadap hak jiwa yang dititipkan oleh Sang Pencipta. Menurut berbagai pedoman suci, jiwa manusia adalah amanah yang sangat berharga. Membiarkan jiwa kita hancur perlahan karena menanggung beban sendirian tanpa mencari pertolongan atau meluapkan emosi adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Saat kita memaksakan diri untuk terlihat sempurna dan tak tergoyahkan di hadapan manusia lainnya, kita lupa bahwa kita hanyalah makhluk yang dipenuhi dengan kelemahan. Air mata dan rasa sedih adalah fitrah kemanusiaan yang sengaja diciptakan Tuhan agar kita menyadari betapa kita membutuhkannya dalam setiap tarikan napas. Mari kita merenung. Bahkan para nabi dan tokoh-tokoh suci terdahulu pun pernah menangis dan mengadu kepada Tuhan. Berdasarkan kisah-kisah dalam kitab suci, mereka tidak menyembunyikan rasa sedih atau ketakutan mereka ketika ditimpa ujian yang berat. Mereka mengeluhkan segala kesedihan dan duka cita mereka secara langsung kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Jika manusia-manusia pilihan yang memiliki keimanan sekuat baja saja diizinkan untuk menunjukkan sisi rentan dan menangis, lalu mengapa kita, yang manusia biasa ini, merasa harus selalu memakai topeng ketegaran palsu di setiap waktu? Sesungguhnya, mengakui kelembahan dan ketidakberdayaan di hadapan Sang Pencipta adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Ketika kita bersujud dan mengakui bahwa kita tidak mampu melangkah tanpa pertolongannya, disitulah letak kekuatan sejati seorang hamba. Mengelola emosi dengan cara menceritakan segala kepenatan batin kepada Tuhan bukanlah sebuah tanda kurang sabar atau lemahnya iman. Sebaliknya, itu adalah wujud kesadaran tertinggi bahwa kita memiliki tempat bersandar yang tidak akan pernah runtuh. Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini. Apabila kita terus-menerus mengubur emosi negatif, rasa marah, dan kekecewaan rapat-rapat di dalam dada, perlahan-lahan itu akan menjadi racun bagi jiwa dan raga kita. Ajaran agama senantiasa mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Kelelahan mental yang tidak teratasi dapat merusak hubungan kita dengan sesama manusia, dan yang lebih fatal, merusak kehusyukan ibadah kita. Berpura-pura kuat hanya akan menciptakan jarak antara diri kita yang sesungguhnya dengan kedamaian batin yang seharusnya kita rasakan saat mendekatkan diri kepada Yang Maha Pengasih. Mulailah untuk jujur pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Luangkanlah waktu di sepertiga malam atau di saat-saat hening untuk berbicara kepadanya. Ceritakanlah luka yang menganga, rasa takut yang menghantui, dan kebingungan yang menyesakan dada. Menurut pedoman spiritual yang kita yakini, Tuhan itu maha dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dia tidak membutuhkan hamba yang sempurna dan tanpa celah, melainkan hamba yang senantiasa mau kembali kepadanya dalam keadaan apapun, membawa seluruh kepasrahan dan ketidakberdayaan jiwanya. Pada akhirnya, kesembuhan jiwa akan datang bersamaan dengan keikhlasan kita untuk menerima rasa sakit dan melepaskan kendali ilusi bahwa kita bisa mengatasi semuanya sendirian. Kepasrahan total bukanlah sikap menyerah tanpa usaha, melainkan membiarkan Tuhan mengambil alih beban yang sudah di luar kapasitas kita sebagai manusia. Dengan menangis, berdoa, dan mencari bantuan moral ketika dibutuhkan, kita sedang mengamalkan penjagaan terhadap amanah kehidupan.
kita sedang memeluk jiwa kita dengan kasih sayang. Sebagaimana Tuhan menyayangi hamba-hambanya. Berhentilah menyiksa dirimu dengan tuntutan untuk selalu terlihat kuat di mata manusia. Lepaskanlah topeng ketegaran palsu itu jika di balik sana jiwamu berteriak meminta pertolongan. Merawat kewarasan dan menjaga kedamaian hati adalah kewajiban agama yang tidak boleh diabaikan. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat sandaran pertamamu, menangislah di hadapannya agar kau bisa tersenyum dengan tulus di hadapan dunia. Karena kekuatan sejati bukanlah saat engkau tidak pernah terjatuh, melainkan saat engkau menyadari bahwa ada tangan yang maha kuat yang selalu siap mengangkatmu kembali.